Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini adalah materi tentang resiko, ketidakpastian, dan pengambilan keputusan. Di dalam aktivitas kegiatan perusahaan sehari-hari, sering kita mengabaikan keberadaan resiko dalam kita mengambil keputusan terkait dengan ketidakpastian yang ada pada lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah setelah nanti kita mempelajari materi ini, kita nanti akan mampu memahami dan mengenali resiko dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi ketidakpastian terkait pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan kembali tentang probabilitas dari terjadinya suatu kejadian. Nah, materi yang akan kita bahas, materi tentang ketidakpastian, probabilitas nilai harapan. Yang kedua adalah sikap terhadap resiko. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Yang keempat adalah latihan soal yang nanti silakan Anda kerjakan dan nanti Anda kirim ke Google Classroom. Nah, konsep probabilitas. Nah, ada dua konsep probabilitas itu yang sering digunakan kita dalam mengukur satu kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian. Ada konsep probabilitas objektif dan yang kedua adalah konsep probabilitas yang subjektif. Untuk probabilitas yang objektif, itu suatu konsep yang didasarkan pada frekuensi relatif dalam jangka panjang. Sedangkan konsep probabilitas dari subjektif, itu satu konsep probabilitas dengan menggunakan cara orang itu bertaruh. Nah, di dalam kegiatan perusahaan terkait kita dalam pengambilan keputusan, kita tidak menggunakan konsep probabilitas objektif. Yang kita gunakan adalah konsep probabilitas. Probabilitas objektif kita ibaratkan adalah sebuah kotak yang berisi 3 bola putih dan 6 bola merah dengan ukuran dan berat yang sama. Kotak tadi kemudian kita guncang, kita kocok, kemudian kita ambil salah satu bola tanpa kita melihat kotak tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah bola yang terambil itu adalah berwarna merah? Kalau kita diminta menjawab, kita akan menjawab tidak tahu. Karena antara bola merah dan bola putih itu merupakan hal yang tidak pasti yang kita katakan sebagai ketidakpastian. Probabilitas terambil bola putih yaitu 1/3, karena bolanya ada 3, dan probabilitas bola merah karena jumlahnya lebih banyak dari bola putih, probabilitasnya adalah 2 kalinya probabilitas dari bola putih. Sehingga probabilitas terambilnya bola merah adalah 2/3 atau 4/6. Itu adalah probabilitas terambilnya bola merah karena jumlah bola merah itu lebih banyak dari bola putih. Di mana perbandingannya ada 3/6 atau 1/2. Sedangkan probabilitas subjektif, kita ibaratkan kita menyaksikan pertandingan sepak bola antara Persib melawan Persebaya. Jika kita mengatakan bahwa probabilitas Persib menang itu 1/2, probabilitas Persebaya menang 1/4,
probabilitas pertandingan seri adalah 1/4. Kita bisa bersedia bertaruh 2-1 untuk Persib melawan Persebaya, dan kita bertaruh 1-1 untuk pertandingan seri. Tentu saja secara konsisten kita bersedia membayar taruhan 2-1 jika Persib dan Persebaya itu bermain seri. Nah, hal di atas di sini itu merupakan contoh dari suatu taruhan yang tidak menghasilkan suatu rangkaian probabilitas yang mutually konsisten. Jadi kita harus konsisten dengan apa yang sudah kita kita sampaikan itu di awal. Itu namanya probabilitas subjektif. Kemudian kita kenal juga yaitu yang namanya variabel itu merupakan variabel random atau variabel acak. Variabel random itu merupakan variabel yang memiliki nilai yang tidak pasti tetapi mempunyai distribusi probabilitas yang diketahui. Jadi kejadian terjadinya itu tidak pasti, tetapi kita bisa mengetahui tingkat kemungkinan probabilitas jika peristiwa itu terjadi. Itu namanya adalah variabel random. Sebuah perusahaan tidak dapat meramalkan labanya, tetapi perusahaan dapat memperkirakan laba tersebut dalam probabilitas tertentu. Sehingga laba perusahaan pun ini juga termasuk random. Jika variabel random X terdiri dari X1, X2, sampai dengan X6, dengan probabilitas P1, P2, sampai dengan P6, ingat bahwa probabilitas 1 ditambah probabilitas 2 ditambah 3, 4 sampai dengan probabilitas ke N itu hasilnya akan selalu 1. Maka kita bisa mencari berapa nilai harapan atau expected value dari variabel random dengan kita tuliskan expected X-nya dalam persamaannya X dalam artian laba perusahaan yang diharapkan di masa depan sama dengan P1 itu probabilitas 1 dikalikan dengan variabel random 1 ditambah dengan probabilitas kedua dikalikan dengan variabel random 2 dan seterusnya sampai dengan probabilitas N kita kalikan dengan variabel random N. Investasi yang pertama, baik probabilitas 1, 2, 3 itu sama-sama ada nilai laba yang bisa diharapkan. Nah, kemudian kita masuk materi yang selanjutnya yaitu bagaimana sikap seseorang dalam menghadapi satu resiko. Jadi antara masing-masing individu yang satu dengan individu yang lainnya dalam menyikapi kemungkinan terjadinya resiko itu mereka mempunyai sikap yang berbeda-beda. Ada beberapa orang yang mereka sangat senang mengambil resiko. Bagi mereka resiko itu tidaklah selalu buruk. Tetapi resiko itu bisa merupakan sesuatu yang bagus. Jadi ingat konsep kita dalam mempelajari manajemen keuangan, konsep high risk, high return. Di mana kita akan mendapatkan satu return atau pendapatan yang tinggi, tetapi sebanding dengan resiko yang kita hadapi itu juga relatif tinggi pula. Jadi hubungan antara resiko dengan return itu hubungannya positif atau searah. Namun ada pula orang atau tipe orang yang sama sekali mereka tidak menyukai resiko. Atau yang sering disebut sebagai risk averse atau risk averter itu sama saja. Jadi orang tipe-tipe orang yang mereka tidak menyukai akan keberadaan resiko. Nah, tipe orang yang di bawah ini adalah orang-orang yang mereka tidak menyukai gambling atau tidak menyukai perbanding apa itu permainan yang sifatnya untung atau rugi. Misalkan kita bertaruh dengan kita melempar mata uang logam.
Dalam dari taruhannya tadi, jika muncul bagian depan, kita akan mendapatkan Rp100.000. Jika muncul bagian belakang, kita akan membayar Rp100.000 dan probabilitas menangnya setengah, probabilitasnya kalahnya itu juga setengah. Maka di sini expected return-nya adalah setengah dikalikan 100.000 ditambah setengah dikalikan negatif, karena tadi kalau kita kalah membayar tadi sebesar 100.000. Sehingga expected return-nya sama dengan 0. Nah, permainan di samping sebelah kiri di sini itu disebut sebagai taruhan yang fair, di mana expected value-nya itu equal dengan 0 atau sama dengan 0 tuh nilai harapannya. Itu berarti itu merupakan satu bentuk taruhan yang fair. Jadi kembali ke materi tadi, kemudian untuk langkah pengambilan keputusan, jadi Samuelson Darmat dalam bukunya di tahun 1992 itu merumuskan ada 6 langkah-langkah yang diambil oleh seorang decision maker itu dalam mereka mengambil satu keputusan. Yang pertama adalah mereka akan melakukan yang namanya perumusan masalah. Ini akan kita lihat satu persatu. Yang kedua adalah menentukan satu tujuan. Yang ketiga pencarian alternatif. Yang ketiga peramalan dampak. Yang keempat penentuan pilihan, dan yang kelima adalah analisis sensitivitas. Nah, kita mulai yang pertama yaitu dari perumusan masalah. Pada intinya, langkah itu diarahkan pada usaha untuk menentukan dengan jelas batasan-batasan keputusan apa yang akan kita buat. Hal ini akan mencakup alternatif-alternatif apa yang ada. Pada tahapan perumusan masalah, biasanya akan ditanyakan yang pertama adalah masalah apa yang dihadapi. Jadi dalam satu perusahaan itu permasalahan apa itu yang dihadapi itu oleh tim yang ada dalam sebuah perusahaan. Siapa yang akan memutuskan? Jadi ada masalah what, ada masalah who, dan ada masalah how, yaitu bagaimana keadaan yang melatar belakangi pengambilan keputusan tersebut. Bisa dilihat bagaimana kondisi ekonominya, bagaimana kondisi politiknya, bagaimana keberadaan pesaing, dan lain sebagainya. Dan bagaimana pengaruhnya terhadap tujuan-tujuan manajemen. Itu adalah dalam langkah-langkah yang pertama, yaitu langkah perumusan masalah. Setelah kita rumuskan masalah, yang kedua adalah penentuan tujuan. Beberapa pertanyaan pada tahapan ini yang harus kita pecahkan adalah, dalam keputusan ekonomi, kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi dalam keputusan, kita harus memilih dan harus tahu itu apa yang apa yang akan kita inginkan. Pada sektor private, pada sektor perusahaan swasta, hampir semua keputusan itu ditujukan untuk mendapatkan laba. Jadi profit oriented, orientasinya itu ke keuntungan atau laba yang diperoleh dari selisih antara total revenue itu dengan total cost. Sehingga mencapai laba maksimum itu merupakan tujuan jangka pendek dari sebuah perusahaan private. Namun kalau kita melihat sektor publik, itu tujuannya menjadi lebih luas. Pertimbangannya dalam sektor publik adalah akan didasarkan pada analisis kriteria manfaatnya itu bagi masyarakat yang tinggal pada satu wilayah. Jadi dari sisi tujuan untuk private sector dengan public sector itu sudah mempunyai tujuan yang berbeda. Namun terkadang adanya resiko dan ketidakpastian dalam dunia real, dalam dunia nyata, sektor real, bisa menyulitkan seorang pengambil keputusan dalam memilih alternatif keputusan. Fluktuasi ekonomi makro, adanya kebijakan baru dari pemerintah, keadaan musim,
semuanya membuat proses pencapaian tujuan itu menjadi tidak pasti. Oleh karena itu, faktor ini perlu dipikirkan dalam pembuatan satu keputusan. Langkah yang ketiga adalah pencarian alternatif. Pada tahapan ini, beberapa pertanyaan yang perlu kita cari jawabannya adalah apa alternatif tindakan untuk pencapaian tujuan, variabel apa saja yang dapat kita kendalikan, dan apa kendala yang kita hadapi dalam pencapaian tujuan. Jadi tidak dalam mencari alternatif, itu harus ada dasarnya. Jadi actionnya apa, action alternatif tindakannya, variabel yang controllable apa saja, yang uncontrol itu apa saja, itu kita identifikasi, dan dalam mencapai tujuan kira-kira barrier, kendala, hambatan yang kita hadapi itu nanti apa saja. Setelah kita tentukan berbagai macam alternatif yang akan kita gunakan tadi, perlu kita lakukan analisis, peramalan, forecasting dampak. Pada tahapan ini kita coba mengamati bagaimana konsekuensi dari setiap alternatif pilihan. Jika hasil yang diharapkan tidak pasti bagaimana sifatnya, dapatkan informasi yang lebih baik yang diperoleh untuk meramalkan suatu hasil. Tugas peramalan konsekuensi ini tergantung pada keadaannya, bisa dilakukan secara langsung atau diabaikan. Itu adalah dari peramalan dampak, jadi tadi dari alternatif tindakan yang akan kita ambil untuk mencapai tujuan tadi, konsekuensi dari setiap alternatif tadi ada atau tidak, itu perlu kita ramalkan, kita forecast sebelumnya. Kemudian setelah kita pertimbangkan dampak-dampak atau impact-nya tadi yang negatif sudah tidak ada, baru kita tentukan pilihan. Jadi dari berbagai macam alternatif untuk pencapaian tujuan tadi, kita tentukan yang paling match dengan situasi, dengan kondisi dari lingkungan internal maupun eksternal tadi. Setelah seorang pengambil keputusan menetapkan konteks permasalahan, menetapkan tujuan, mengidentifikasi alternatif yang tersedia, bagaimana caranya untuk memilih satu pilihan yang diinginkan. Jadi ada standar prioritas di sini. Setelah penentuan pilihan tadi sudah kita lakukan, kemudian kita sudah baru kita akan lihat bagaimana analisis sensitivitasnya. Hal yang perlu diperhatikan, bagaimana sifat dari masalah yang menentukan pilihan tindakan yang optimal tersebut, bagaimana pengaruh perubahan keadaan tertentu terhadap keputusan yang optimal yang diambil, apakah pilihan tadi peka atau sensitif terhadap perubahan variabel ekonomi utama yang terabaikan oleh pengambil keputusan tersebut. Dalam menyelesaikan suatu masalah, penting bagi kita untuk memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain mengapa kita memilih keputusan tersebut. Pilihan tersebut tergantung pada tujuan yang kita pilih, cara kita merumuskan masalah, dan bagaimana metode peramalan hasilnya. Oleh karena itu, analisis sensitivitas menjelaskan bagaimana suatu keputusan yang optimal akan berubah jika fakta-fakta ekonomi utama itu juga mengalami satu perubahan. Nah, analisis sensitivitas tadi memiliki 3 manfaat. Yang pertama bisa memberikan informasi key factor-nya dalam permasalahan yang mempengaruhi keputusan. Yang kedua, menelusuri pengaruh perubahan-perubahan variabel yang tidak diyakini manajer tersebut. Yang ketiga, menghasilkan solusi dalam kasus proses pengulangan pengambilan keputusan jika keadaan-keadaan tertentu itu telah dimodifikasi. Jadi tadi kita sampaikan tadi ada beberapa langkah-langkah dalam tahapan pengambilan keputusan dalam kondisi perusahaan dihadapkan dengan resiko dan ketidakpastian yang ada di lingkungan. Kemudian tadi materi sudah sampaikan, itu ada latihan soal.
Jadi ada 3 latihan soal, itu silahkan Anda kembangkan dan nanti tulis jawaban soal, nanti Anda kirim melalui Google Classroom. Kemudian paling lambat jawaban itu dikirim ke Google Classroom, itu paling lambat hari Minggu tanggal 5 April 2020, jawaban tadi paling lambat harus sudah dikirim ke Google Classroom. Jadi terima kasih, itu adalah materi dari ekonomi manajerial pada sesi kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.